Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syahregi Melani Putri. NIM 2204 4501014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua materi terkait dengan teori kepribadian. Teori yang pertama yaitu teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah tokoh pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1806 di kota Freiburg, wilayah Moravia. Ia meninggal dalam usia 80 tahun pada tanggal 23 September tahun 1939 di kota London, Inggris. Ayah Freud bernama Jacob Freud, seorang pedagang wol dengan watak lembut dan dicintai keturunannya, dan ibunya bernama Amalie Nedenschov. Secara fisik, Freud mirip dengan ayahnya dan mewarisi sifat humoris, memiliki kebebasan berpikir, skeptis, moralis, dan liberalis. Sedangkan dari ibunya, ia mewarisi sifat. Adapun kepandaian Freud adalah sifat bawaannya sendiri. Dalam hal ini, Joseph adalah nama yang banyak memberi pengaruh dalam perjalanan. Dia belajar di Kaiser Joseph Place. Joseph Panet merupakan teman, kolega, dan sekaligus muridnya di Institut Psikologi. Joseph Burr adalah sosok penting bagi Freud yang membimbingnya selama bertahun-tahun menuju temuan psikoanalisisnya, serta Joseph Copernicus yang membantu dalam membangun teori-teorinya. Selain itu, nama Joseph adalah penaksir mimpi terkenal yang menginspirasi Freud dalam mengembangkan teori-teorinya. Sebagai anak tertua, Freud memiliki perasaan tanggung jawab terhadap semua anggota keluarganya. Kerja keras, sangat rajin belajar, berbakti secara serius, dan tidak senang melewatkan masa mudanya tanpa belajar. Freud juga sangat rajin membuat riset mengenai subjek yang ada di daras atau textbook. Bacaannya sangat banyak dan tidak terbatas hanya pada bidang saja. Bahkan di umurnya yang baru berusia 13 tahun, dia telah bisa menulis novel pertamanya. Adapun konsep dasar kepribadian menurut Freud, teori psikoanalisis mengembangkan Freud merupakan teori kepribadian yang komprehensif dan berpengaruh luas terhadap sosial, humanitas, ekonomi, dan masyarakat. Freud ibaratkan kehidupan psikis atau kejiwaan manusia seperti es atau iceberg yang terapung di lautan. Sedikit bagian yang terlihat merupakan air, merupakan alam sadar atau konsepsionis. Bagian yang jauh lebih besar ada di bawah permukaan air merupakan alam bawah sadar atau unconscious. Sedangkan daerah yang menghubungkan antara alam sadar dan bawah sadar adalah alam sadar atau preconscious. Yang pertama yaitu alam sadar. Alam sadar adalah segala sesuatu yang disadari pada saat tertentu, penginderaan langsung, ingatan, pikiran, fantasi, dan perasaan. Yang kedua yaitu alam prasadar. Alam prasadar merupakan kenangan yang sudah tersedia atau available memory. Segala sesuatu dengan sangat mudah dapat dipanggil ke alam sadar. Kenangan-kenangan yang tidak diingat pada saat berpikir, akan tetapi dapat dengan mudah kembali. Yang ketiga yaitu alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah segala sesuatu yang sulit untuk dibawa ke alam sadar,
dasar dari alam bawah sadar seperti nafsu dan insting, serta segala sesuatu yang masuk ke dalamnya dan sulit untuk dijangkau seperti pikiran atau emosi yang terkait dengan trauma. Nah, adapun struktur kepribadian menurut Freud, yang pertama yaitu id. Id adalah kepribadian yang paling mana ego dan superego bentuk darinya. Id bekerja dengan memilih atau pressure, yang mana id berusaha menghindari rasa sakit dan mengejar kesenangan tanpa mempertimbangkan situasi eksternal dan menuntut pemuasan tersebut dengan mudah. Misalnya, bayi yang baru dilahirkan memiliki id yang dari impuls atau dorongan biologis besar, makan, minum, buang makan, berhenti, dan mendapatkan kenikmatan seksual. Id merupakan segala sesuatu yang personal atau anonim, tidak disengaja dan berada di bawah sadar dalam daya-daya mendasar yang menguasai kehidupan sehari-hari. Struktur kepribadian yang kedua yaitu ego. Ego mulai muncul dari id melalui kontaknya dengan dunia eksternal. Aktivitas ego bisa sadar, tak sadar, tak sadar. Namun sebagian besar aktivitas ego bersifat sadar, seperti persepsi lahiriah, misalnya aku melihat. Persepsi batinnya seperti aku merasa, dan proses-proses intelektual. Ego beroperasi mengikuti prinsip realitas atau reality principle, di mana penguasaan impuls id harus ditunda sampai ditentukan. Ego merupakan badan eksekutif dari kepribadian yang memutuskan tindakan apa yang tepat, id mana yang dapat dipuaskan, dan dengan cara bagaimana penguasaan itu dilakukan. Di waktu yang sama, ego juga merupakan mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistis. Sehingga manusia melalui ego mampu menentukan hasrat hewaninya dan hidup sebagai pribadi yang normal, yakni sebagai struktur kepribadian yang ketiga yaitu superego. Superego adalah kekuatan moral dan etika dari kepribadian yang beroperasi di daerah sadar mengikuti prinsip idealistik atau idealistic principle. Sebagai lawan dari prinsip kesenangan dan superego memiliki dua sisi, yakni yang pertama suara hati atau nurani, yang merupakan internalisasi dari pengalaman dan pendekatan atau word and dan yang kedua ego ideal yang berasal dari pengertian dan teladan positif yang dicontohkan kepada anak. Pada tahap penerimaan anak tentang salah dan benar dari orang tua disebut introspeksi atau introjection, dan pada penyimpangannya kontrol pribadi akan menggantikan. Nah, adapun pribadi yang sehat dan tidak sehat menurut Freud. Jadi, kepribadian yang sehat menurut Freud jika individu bergerak menurut pola perkembangan yang punya, mampu mengatasi tekanan dan kecemasan dan belajar. Seimbangnya fungsi dari superego terhadap id dan ego, tidak mengalami gangguan dan penyimpangan pada mentalnya, serta mampu menyesuaikan keadaan dengan berbagai dorongan dan keinginan. Nah, pribadi yang tidak sehat menurut Freud didasarkan pada gagasan konfliksional, ketidakseimbangan antara komponen kepribadian dan tidak kemampuan individu untuk mengatasi permasalahan. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian berdasarkan Freud. Freud juga mengemukakan bahwa kepribadian manusia dipengaruhi oleh tingkatan psikoseksual yang dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama oral stage, umur 0 sampai 1,5 tahun, dicirikan dengan kesenangan pada bagian mulut dan bibir, seperti ngemut, gigit, dan menelan. Yang kedua anal stage, umur 1,5 tahun sampai umur 3 tahun, dicirikan dengan sering mempermainkan sesuatu yang keluar dari anak. Yang ketiga phallic stage, umur 3 sampai 6 tahun, sangat tertarik pada bagian-bagian vitalnya. Menurut Freud,
rasa frustrasi dan konflik yang terjadi pada fase-fase tertentu akan mempengaruhi kepribadian seseorang pada saat beranjak dewasa, yang mengakibatkan dua hal, yaitu yang disebut fixation atau perasaan yang dalam dan regulation atau perilaku kekanak-kanakan. Nah, selanjutnya teori yang kedua yang akan saya bahas yaitu terkait teori kepribadian menurut Carl Gustav Jung yang lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1805 di Nashville dan meninggal pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Christchurch, Queens. Carl Gustav Jung lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Basel pada tahun 1900. Pada tahun 1911 dia berhenti menjadi dosen untuk memfokuskan dirinya dalam riset. Sejak 1906 ia mulai menulis surat dengan sedikit yang baru dijumpainya pertama kali setahun kemudian, yakni pada tahun 1900. Pertemuan yang terjadi di Wina ini sangat mengesankan bagi kedua belah pihak, sehingga terjadilah tali persahabatan antara mereka. Sigmund Freud begitu menaruh kepercayaan kepada Gustav Jung, sehingga Jung dianggap sebagai seorang yang patut menggantikan Sigmund Freud kemudian hari. Pada tahun 1933 sampai tahun 1942, Jung menjadi guru besar di Politeknik Zurich. Pada tahun 1944, dia diangkat sebagai guru besar dalam psikologi kedokteran di Universitas Basel. Jung adalah murid Sigmund Freud dan bekerja sama dengan penggagas psikoanalisis yang merupakan seorang keturunan Jerman. Karena perbedaan-perbedaan pendirian, akhirnya Gustav Jung memisahkan diri dan mendirikan aliran sendiri yang bernama psikologi analisis. Nah, adapun konsep kepribadian yang dirumuskan, pandangan Jung tentang manusia berpusat pada keadaan totalitas kepribadian yang disebut psyche, yang terdiri dari sejumlah sistem yang berbeda tetapi saling melalui psyche, energi psikis yang bersifat real mengalir secara konsisten dalam berbagai arah, dari ketidaksadaran menuju kesadaran dan kembali lagi, serta dari dalam keluar realitas dan kembali lagi. Dalam hal ini, Jung berbeda dengan Freud dalam hal bahwa proses seksualitas hanyalah salah satu aspek pandangan manusia, tapi bukan aspek utama. Keseluruhan sistem tersebut secara konsisten bergerak menuju satu tujuan, yaitu mencapai ketuhanan pribadi. Tuhan. Keseluruhan sistem tersebut secara konsisten bergerak menuju satu tujuan, yaitu mencapai keutuhan pribadi. Realisasi diri terjadi ketika ada proses menyeimbangkan antara kesadaran dan ketidaksadaran, ego dan shadow. Nah, adapun struktur kepribadian diri dalam pandangan Jung berarah pada sistem yang berikutnya. Antara lain, yang terpenting adalah ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran. Ketiga susunan struktur kepribadian tersebut memiliki beberapa persamaan dengan konsep kesadaran, prasadar, dan ketidaksadaran dari Freud, tapi dalam beberapa hal terdapat perbedaan yang cukup pokok. Struktur kepribadian yang pertama yaitu ego. Menurut Jung, hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran itu adalah sebagai organisasi kesadaran, ego berperan penting dalam menentukan persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang bisa masuk ke pikiran. Ego tersebut berkedudukan
di kesadaran yang menekankan adanya perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. Ego membantu menyesuaikan diri dengan realitas yang sifatnya realitas. Ego dapat dikatakan sebagai pusat dari bidang kesadaran dan sejauh mencakup kepribadian yang paling. Dalam hal ini, ego tidak sama dengan pesaing. Ego hanyalah merupakan satu aspek pemusatan dalam insight, yaitu terletak pada kesadaran. Struktur kepribadian yang kedua yaitu ketidaksadaran pribadi. Self-unconscious atau ketidaksadaran pribadi merupakan bagian dari insight yang ada di bawah. Ketidaksadaran pribadi terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah berada dalam kesadaran tetapi direpresi, disupresikan, dilupakan, atau diabaikan. Pengalaman tak sadar ini merupakan rangkaian pengalaman dan pesan-pesan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, tetapi terlalu lemah untuk diterima di alam sadar, berpengaruh dalam tingkah laku secara tidak sadar. Struktur kepribadian yang ketiga yaitu ketidaksadaran kolektif. Bagian terpenting dalam struktur kepribadian dalam isi dari ketidaksadaran kolektif adalah apa yang dikatakan sebagai archetype, yang merupakan bentuk bawaan lahir dari pola dari psikis yang selalu ada secara potensial sebagai kemungkinan. Ketidaksadaran kolektif ini adalah bagian paling dalam dari kemungkinan. Ketidaksadaran kolektif adalah sisa keseimbangan evaluasi sisa yang menumpuk sebagai akibat dari pengalaman-pengalaman yang berulang selama banyak generasi. Dalam hal ini, Jung menghubungkannya dengan kesamaan struktur otak tiap yang disebabkan oleh evolusi umum, dan ketidaksadaran kolektif pada dasarnya memiliki sifat universal dan kurang lebih sama pada setiap manusia. Nah, adapun pribadi sehat dan tidak sehat, Jung, individu yang sehat merupakan individu yang terintegrasi, di mana individuasi merupakan proses pengintegrasian kepribadian yang akan menjadi hakikat kodrat. Individu yang terindividuasi mampu membawa ketidaksadarannya dalam kepribadiannya, menyadari keberadaan dialektika dalam kepribadiannya, seperti antara persona dengan anima atau animanya, atau dengan archetype-nya, antara ego dengan shadow-nya, serta mampu mengintegrasikan semua hal tersebut ke dalam dirinya yang Nah, pribadi yang tidak sehat Jung mungkin mencerminkan ketidakseimbangan antara ego dan ketidaksadaran, kehilangan kontak dengan aspek-aspek ketidaksadaran, dan ketidakmampuan untuk menjalani proses integrasi. Hal ini dapat menghasilkan gejala-gejala seperti konflik internal yang mendalam, perasaan terasing, atau kebingungan identitas. Nah, menurut Jung, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertama yaitu faktor keturunan, merujuk pada faktor genetis seseorang, tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otak dan refleks, tingkat energi dan irama psikis adalah karakteristik yang ada pada umumnya dan dianggap dipengaruhi oleh siapa orang tua dari individu, yaitu komposisi biologis, psikologis, dan psikologis bawaan dari individu. Yang kedua yaitu yang mempengaruhi kepribadian, yaitu faktor kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan yang berasal dari faktor lain yang beri pengaruh
berpengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan di mana seorang tumbuh dan dibesarkan. Norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, serta pengaruh-pengaruh lain yang seorang manusia alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian. Baik, itulah tadi penjelasan saya terkait dua materi teori kepribadian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.